Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, karena belum ada yang mau tampil dengan saya, ya saya akan tampil sendiri. Ini mau yang saya bahas apa, asal terlintas di pikiran, udah saya ngomongkan. Masih tetap ngomong aja. Saya berpikir dulu saya kepingin hidup sendirian aja. Hidup hanya membimbing, dan membimbing. Seperti itu dulu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya dipaksa harus nikah sama Tuhan. Kepada seseorang yang tidak harus dicintai. Kenapa Tuhan bilang seperti ini? Memaksa saya untuk menikah pada orang yang tidak dicintainya. Ternyata Tuhan punya rahasia. Memaksa saya seperti itu. Kenapa? Biar Tuhan tidak saya duakan, katanya. Kalau saya nikah sama orang yang saya cintai, mungkin kemungkinan boleh jadi Tuhan akan saya duakan. Baru tahu maksudnya di belakang hari. Tapi ketika saya walaupun dipaksa, saya harus jalani. Saya harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keinginan Tuhan. Walaupun awal-awalnya saya juga menolak. Tapi ketika terjalani, ya peristiwanya sebenarnya panjang. Peristiwanya waktu itu nggak tahu saya sama yang dijodohkan sama Tuhan itu ternyata kalau sudah urusan umat menjadi nomor satu. Karena ada ancaman dari Tuhan, kalau kamu nggak mau, maka akan saya hancurkan umat itu. Akhirnya saya harus mau. Ini cerita sekilas saya dengan pasangan saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya pernikahan masih tetap langgeng. Saya berjalan sebagaimana mestinya, membimbing orang yang mau dibimbing. Nah, contoh seperti ini apakah terjadi pada kalian? Semoga kamu dipasangkan oleh seseorang yang tidak harus kamu suka di diri orang itu, karena itu sangat berbahaya. Misalkan saya kepingin nikah sama orang yang hafal Al-Quran, orang yang tahu tentang agama. Ingat, orang hafal Al-Quran, orang yang tahu tentang agama, belum tentu itu akhlaknya baik. Di versi Rasulullah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, agama itu apa? Jawaban Rasul, akhlak. Ya, akhlak. Orang itu tanya lagi, ya Rasul, agama itu apa? Akhlak. Ketiga kali orang itu tanya, ya Rasul, agama itu apa? Mungkin orang itu bertanya ketiga kalinya kurang puas pertanyaannya itu. Akhirnya sama Rasulullah dijawab, barang siapa yang tidak berakhlak maka dia tidak beragama. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah, orang yang berakhlaklah orang itu yang benar-benar beragama, bukan orang itu yang bisa baca kitab, bukan orang itu harus hafal Alfiyah, tidak harus hafal Imriti, Jurumiyah, atau kitab-kitab yang lain, atau Bulughul Maram, atau kitab Hikam. Tidak harus seperti itu. Akhlak itu agama. Nah, dari sini bagi sahabatku yang belum dapat pasangan, akhlak itu yang utama. Jangan pernah kamu mencintai sesuatu ya
yang di luar akhlak itu. Kalau kamu mencintai sesuatu, ketampanan itu mudah pudar karena tidak disertai dengan akhlak. Akhlak itu yang membuat tampan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, orang bilang bahwa pasanganmu adalah cerminan diri. Kalau kamu kepingin punya pasangan, tata dulu dirimu untuk menjadi baik. Ketika dirimu kenal sama Tuhanmu, yakinlah pasanganmu akan kenal Tuhanmu juga. Kalau pasanganmu kepingin akhlaknya baik, perbaiki dulu akhlak, maka pasanganmu akan menjadi baik. Kalau pasanganmu kepingin menjadi pasangan yang selalu bersyukur, maka mulailah dirimu sendiri untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sahabat-sahabat, jangan salah melangkah dalam menjalani hidup ini. Ketika kamu masuk ke dunia baru, dari kesendirian menjadi berduaan sampai menjadi satu keluarga. Tata jauh-jauh dirimu. Kalau menurut saya sebelum dirimu baik, ya jangan menikah dulu. Karena pasanganmu ya juga seperti dirimu. Ngomong-ngomong, kalau sudah punya pasangan memang ada satu teknik bagaimana kita itu menjadi pasangan yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan kasih sayang, atau orang kebanyakan mengatakan sakinah mawaddah warahmah. Tapi teknik sakinah mawaddah warahmah ini tidak mesti banyak orang ketahui. Ada trik-trik tentang sakinah mawaddah warahmah. Satu konsep ini bisa kamu masukkan dalam berkeluarga. Yang sudah berkeluarga bisa menggunakan konsep ini. Tapi sebelum berkeluarga, kamu harus ada komitmen di mana bahtera rumah tangga akan kamu bawa. Kalau saya dulu kesepakatan dengan Umi bahwa bahtera atau biduk rumah tangga ini saya arahkan dalam rangka untuk pengabdian kepada Tuhan. Itu yang konsensus pertama yang harus saya omongkan dengan pasangan saya. Satu konsep menjalani hidup sakinah mawaddah warahmah itu. Yang kedua, sahabatku, kalau kamu kepingin tenang, penuh dengan kasih sayang, kedua ini juga praktekkan. Mengertilah pasangan. Jangan paksa pasangan mengerti diri. Bayangkan kalau ini dipraktekkan dalam kehidupan, maka ini mungkin awal-awal juga menjadi bagaimana keluarga ini menjadi baik. Yang ketiga, sahabatku, ada satu konsep jangan merasa lebih baik, lebih benar, lebih pintar dari pasanganmu. Ketika dirimu, bayangkan ketika sama-sama merasa dirimu benar, apa yang terjadi? Itu awal dari keretakan rumah tangga. Kalau itu terjadi di dalam dirimu, ya kamu kepingin sama-sama merasa benar, maka ini berbahaya. Itu awal menjadi keretakan dalam rumah tangga. Saja sahabat-sahabatku yang konsep tadi itu merenungkan, apa benar seperti itu membuat keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dan selanjutnya, saudaraku, segeralah minta maaf walaupun dirimu benar. Ketika pasanganmu mulai dalam keadaan emosi tinggi, ngakulah kamu bersalah. Nggak apa-apa walaupun dirimu tidak bersalah. Ini satu karakter yang baik atau satu konsep yang baik untuk kamu menjadi keluarga yang saya sebutkan di depan tadi. Terus ini juga
sangat penting. Apabila salah satu di antara satu pasangan ya bekerja, sama-sama bekerja, harus kedua-duanya harus menganggap bahwa itu rezeki keluarga. Harus dianggap seperti itu. Jangan sampai punya konsep ya uangku sendiri, uangmu uangku. Ini nggak boleh. Apa yang ada di dalam pasangan masing-masing itu adalah uang keluarga, rezeki keluarga. Itu konsep sakinah mawaddah warahmah. Itu kalian angan-angan sahabat. Kamu renungkan konsep-konsep tadi. Maka itu kalau baik untuk kalian, kenapa tidak kalian praktekkan? Satu tambahan lagi, kalau bisa kamu masukkan konsep lagi, bagaimana pasangan saya menjadi orang terbaiknya Tuhan. Itu akan lebih baik. Digunakan bagaimana pasangan saya menjadi orang terbaiknya Tuhan. Ini saya kasih tambahan-tambahan. Dan untuk teknik rezeki keluarga, bagaimana di sebuah keluarga ini pintu rezekinya tidak terbatas, ada banyak aneka pintu rezeki. Konsepnya itu praktekkan, tambah keharmonisan rumah tangga, maka akan membuka aneka pintu rezeki dari Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan membuat keluarga, sahabat-sahabat semua menjadi keluarga yang penuh ketenangan, penuh kedamaian, penuh dengan kasih sayang. Semoga kalau itu dipraktekkan, kalian akan berada dalam lindungan Tuhan. Rezeki akan tampak tak terbatas. Semoga akan terjadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.